ini lebih banyak dibanding dengan sacral volvulus, sigmoid volvulus, bahkan gastric volvulus. Karena itu makanya kita akan lihat tentang midgut volvulus terlebih dahulu. Ya, ini midgut volvulus ini berhubungan dengan intestinal malrotasi. Jadi tidak selamanya suatu malrotasi itu akan menyebabkan midgut volvulus. Tapi kalau sudah terjadi midgut volvulus, sudah pasti itu karena suatu intestinal malrotation. Jadi di diagnosis nanti dokter sekalian bisa menuliskan harus lengkap pada saat kita ada curiganya suatu midgut volvulus, ya berarti ini adalah suatu malrotasi dengan midgut volvulus. Itu yang memang harus dituliskan pada saat diagnosis di hasil pemeriksaan kita. Atau hanya suatu malrotasi saja. Itu bisa juga terjadi. Jadi tidak selamanya kalau intestinal malrotasi akan terjadi volvulus. Ini kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, ini kembali lagi ke definisi. Apa yang dimaksud dengan intestinal malrotasi? Jadi, dua kata, mal dan rotation. Rotation itu perputaran. Mal ya berarti kan hal yang tidak sesuai dengan yang normalnya, atau ada anomali atau ada kelainan. Jadi ada kelainan dalam rotasi. Nah, jadi rotasi di mana nih? Nanti kita lihat. Nah, ini jadi kalau misalnya ada malrotasi, berarti harusnya ada normal intestinal rotation. Itu baru akan kita lihat ternyata di embriologi dari midgut. Itu mulai terjadi di minggu ke-6 sampai ke-12 dari gestasinya. Seperti apa? Nah, ini yang pertama kali kita harus pahami bahwa pada dasarnya itu traktus intestinal itu kita bisa bagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama foregut, kemudian midgut, dan hindgut. Di mana foregut itu cikal bakal esofagus sampai kemudian gaster, kemudian juga ke daerah duodenum sampai di daerah ampulla vateri, dan juga cikal bakal dari pankreas. Nah, untuk midgut itu cikal bakalnya dari bagian distal duodenum sampai kemudian ke daerah kolon transversum 2/3 proksimal. Itu jadi yang bagian distalnya itu adalah bagian hindgut sampai ke daerah rektum. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kelompok midgut ini. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas norma embriologinya, jadi kita harus tahu dulu batasan-batasannya. Di mana di sini ini ada arteri yang memperdarahi daerah foregut itu celiac artery. Kemudian untuk midgut itu superior mesenteric artery, dan untuk hindgut inferior mesenteric artery. Kemudian ini yang bentuknya hijau, ini adalah cincin, di sini adalah umbilical cord nantinya, di mana ini nanti akan nempel ke ductus vitellin. Jadi ductus vitellin nanti akan hubungan untuk ini. Nah, lama-lama nanti baknya itu akan hilang, nanti lepas. Nah, ini di daerah midgut itu kita bagi menjadi 2 bagian kelompok. Yang pertama ini adalah cephalic limb, dan yang bawahnya adalah caudal limb. Cephalic limb itu adalah cikal bakalnya untuk nanti bagian ilium, small bowel. Kemudian caudal itu daerah cecum sampai ke transversum bagian distal. Ya, itu yang harus kita pahami dulu. Bagiannya terutama ini yang cephalic limb dan ada caudal limb, dan vaskulernya ini. Baik, kita akan mulai proses terjadinya atau embriologi yang tadi normal rotation. Nah, kita lihat sekarang. Pada awalnya, jadi secara embriologi, pertumbuhan usus itu lebih cepat dibanding dengan wadahnya atau tempatnya, yaitu rongga abdomen. Nah, karena saking cepatnya, maka dia tumbuh lalu tidak ada tempatnya di sini, nggak ada tempat buat nyimpan pertumbuhan ususnya ini, karena dia makin cepat tumbuh, makin manjangin, artinya dia harus mencari tempat yang lain. Salah satunya adalah herniasi, masuk ke umbilical cord. Masuk, ini herniasi, ini yang tadi kita kenal ada
cephalic limb, ada caudal limb. Untuk yang bagian superior dan yang bagian inferior. Seperti ini masuk. Nah, tahap pertama, setelah seperti terjadi herniasi, setelah masuk seperti ini, yang adalah ductus vitellium, dia akan berputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Saya kembalikan lagi, asalnya seperti ini. Kita perhatikan cephalic limb di atas, caudal limb di bawah. Dia berputar akhirnya sejajar, 90 derajat sejajar. Kemudian yang terjadi adalah ini akan ada cephalic limb-nya di sini, caudal limb-nya ada di sebelah sini, jadi samping-sampingan. Kemudian akan ada tonjol, ini cikal bakal terjadinya sekum. Nah, yang di atas, yang caudal cephalic limb, dia akan kemudian elongasi juga, akan membentuk jadi nanti small bowel. Singkatnya seperti ini. Nah, setelah begini, rongga abdomen juga akan bertambah dengan bertambah besar. Artinya apa? Konsekuensinya bahwa rongga abdomen ini nanti usus yang tadi asalnya herniasi, dia akan masuk ke rongga abdomen, terus masuk ke, kembali lagi sambil dia berputar lagi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Diikuti nanti ductus vitelliumnya mulai hilang, lepas, dan ini bagian terakhir adalah caudal limb yang masuk. Masuk, berputar lagi 90 derajat, ini yang pertama kali. Sekumnya ada di atas. Nah, ini sudah 180 derajat perputarannya. Lalu kemudian dia putar terakhir kali untuk turun ke bawah ke sini jadi 90 derajat. Nanti kita lihat dari bagian depannya. Nah, ini yang lebih memudahkan untuk kita bisa pahami perputarannya. Pertama herniasi dan elongasi, kemudian dia berputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, masing-masing kemudian membentuk karakteristiknya sendiri-sendiri. Tadi ini ada tonjolan untuk nanti jadi sekum, yang kemudian bagian yang cephalic limb-nya akan elongasi juga, membentuk untuk nanti akan jadi ileum dan ilium. Kemudian turun terus sambil berputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam juga masuk seperti ini. Ini untuk semua bowel. Nah, ini bagian yang caudal limb-nya akan masuk, berputar lagi. Nah, 90 derajat sampai akhirnya kembali ke posisi yang anatomi seperti yang sering kita lihat seperti ini. Nah, jadi kalau secara sederhananya kita akan lihat seperti ini. Pertama, dia akan elongasi, kemudian putar berlawanan dengan arah jarum jam 90 derajat, jadi side by side, jadi sampingan, asalnya di atas dan di bawah. Kemudian rongga abdomen besar dan kemudian yang herniasinya akan balik kembali masuk ke rongga abdomen. Nah, terus berputar lagi 90 derajat sampai sekumnya ini ada di atas tadi. Jadi total dia sudah akan 180 derajat perputarannya. Nah, kemudian karena pertumbuhan dari large bowel ini, kemudian dia akan mendorong ini ke bawah 90 derajat secara 2 dimensi putarnya. Jadi seperti ini normalnya anatomi, gambaran anatomi dari posisi usus, baik small bowel maupun large bowel pada manusia. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ada beberapa kelainan yang bisa terjadi. Kalau misalnya si ususnya ini dia tidak, secara embriologi dia tidak mengalami perputaran, dia hanya elongasi kemudian masuk lagi ke rongga abdomen tanpa mengalami perputaran. Apa yang akan terjadi? Ini yang akan kita sebut sebagai non-rotation ususnya. Jadi dia memang sudah gagal, dia tidak akan berputar 270 derajat seperti yang tadi kita hitung. Dia tidak akan mengalami perputaran tersebut. Akibatnya apa? Ya, posisinya jadi masing-masing, ada dua sisi. Satu sisi dia punya small bowel, sisi yang lain punyanya large bowel. Di X-ray akan terlihat seperti ini. Meskipun tidak terlalu sensitif untuk X-ray, tapi kita bisa lihat karakteristik dari diameter masing-masing ususnya. Kalau yang kecil-kecil seperti ini, ya ini adalah suatu small bowel, dan ini besar-besar semua, dan sisi yang lain semuanya hampir besar, ini adalah large bowel-nya. Seberapa sering kita menemukan kejadian ini? Sangat-sangat jarang sekali. Yang paling sering adalah ini. Jadi pada saat nanti
perputarannya dia jalan tapi hanya sampai 180 derajat, inilah yang sering terjadi dibanding tadi yang non-rotation. Ini yang kita kenal sebagai malrotation. Jadi malrotasi itu adalah anomali kelainan rotasi dari small bowel dari secara embriologi, di mana dia hanya menjalani perputaran sampai 180 derajat, tidak 270 derajat, yang mengakibatkan posisi sekumnya ada di atas seperti ini. Nah, ini per definisi. Jadi insidensinya 1/6.000 kelainan hidup. Seringnya juga bisa terjadi pada anak yang justru yang healthy ya. Seringnya juga kita dapatkan, dan kondisi yang lainnya yang menyebabkan dia bisa terjadi perputarannya akan menyebabkan suatu midgut volvulus nantinya. Jadi asalnya malrotasi seperti ini, di mana di sini mesenterium yang terbentuknya juga kalau sudah malrotasi jadi tidak normal. Jadi hanya sempit mesenterium yang terbentuknya seperti ini, tidak seluas yang untuk keadaan normal. Apa akibatnya? Bagian yang tidak ada mesenteriumnya ini akan bergerak bebas dalam rongga abdomen, yang punya resiko apabila dia pergerakan mudah sekali bergerak kemana-mana, ya dia akan terpuntir ujung-ujungnya. Ya itulah yang akan menyebabkan terjadinya midgut volvulus. Nah, di midgut volvulus kalau sudah terpuntir nih, berarti bagian proksimalnya ini nggak jalan kan? Apa akibatnya kalau alirannya tidak jalan? Gasternya pasti akan besar. Tambah lagi duodenumnya akan besar. Inilah yang akan kita lihat di X-ray sebagai gambaran double bubble. Jadi double bubble itu tidak selamanya itu miliknya stenosis duodenum. Malrotasi dengan midgut volvulus juga bisa menyebabkan memberikan gambaran yang mirip sekali dengan gambaran stenosis duodenum pada X-ray, yaitu gambaran double bubble. Yang membedakannya dari apa? Klinis. Yang pertama, kemudian nanti pemeriksaan radiologisnya tambahannya adalah dengan pemeriksaan yang bisa ada pemberian kontras dari atas atau dari bawah, dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Ya, kalau dari awal di emergency, begitu kita lihat gambaran double bubble ini, diferensial diagnosisnya kan banyak. Yang satu-satunya yang bisa kita menyimpan DD yang pertama itu apa adalah kita lihat dari klinisnya bagaimana. Biasanya kalau misalnya dengan malrotasi dengan midgut volvulus, secara klinis ada BAB-nya, sudah mulai ada darah dan lain-lain. Kadang juga bisa memberikan gambaran single bubble, justru mirip-mirip suatu pyloric stenosis. Jadi intinya sih non spesifik gambaran secara X-ray-nya. Dan kadang kalau kondisi gambaran X-ray yang normal pun pada ABN yang normal itu tidak juga belum bisa menyingkirkan bahwa itu adalah tidak ada malrotasi yang terjadi di sana. Jadi kita tetap lihat pada saat klinisnya bagaimana. Kalau sampai klinisnya memang seperti itu, ya kita harus curigai itu dulu sampai terbukti bukan, meskipun gambarannya normal. Artinya kita harus melakukan usulan untuk pemeriksaan radiologi yang berikutnya apa untuk bisa, atau pemeriksaan imaging berikutnya apa untuk bisa menentukan bahwa oh ini ternyata suatu malrotasi atau bukan. Nah, kemudian itu yang X-ray. Lalu USG-nya dan apel GI series. Ini jadi tiga pemeriksaan utama yang sering kita lakukan pada kondisi malrotasi dengan midgut untuk menegakkan diagnosis. Yang pertama di X-ray. X-ray tidak sensitif, tadi sudah kita lihat. Kemudian yang kedua dengan USG. Dan yang ketiga dengan pemeriksaan kontras, bisa upper GI series atau kontras enema. Nah, sekarang yang dari USG apa yang akan kita lihat? Ini adalah anatomi normal, jadi akan kita fokuskan di vaskuler terutama. Karena tadi seperti kita lihat di gambaran proses embriologi terjadinya, pada saat terpuntir pasti vaskulernya juga akan berubah posisi. Normal, itu vena ada di sebelah, vena mesenterica superior ada di sebelah kanan, dan arteri mesenterica superior ada di sebelah kiri. Pada saat malrotasi dengan midgut volvulus, nah ini gambaran USG-nya, jadi pada saat kita tempel probe, potongan transversal, kita akan lihat
di sini SMV, dan ini adalah SMA atau superior mesenteric artery. Berbeda pada saat terjadinya malrotasi. Kalau malrotasi, SMA-nya akan pindah, dia akan jadi sebelah kanan dan SMV-nya akan ke sebelah kiri. Nah, dia terpuntir. Makanya ini jadi pada saat kita lihat di dokter, SMA-nya atau yang ini berdenyut itu adalah SMA dan ada sebelah kanan, dan SMV-nya ada di sebelah kiri. Kalau kita sudah dapatkan gambaran seperti ini pada USG, jangan dulu berpuas diri bahwa ini adalah malrotasi. Teruskan ke bawah, karena seringnya kalau sudah seperti ini kita akan dapat gambaran ini di bawahnya. Jadi sudah mulai ada perputaran seperti ini. Ini yang dikatakan midgut volvulus. Jadi komplitnya adalah malrotasi dengan midgut volvulus. Itu yang untuk USG. Yang upper GI series sekarang. Apa yang akan kita lihat dari upper GI series? Jadi kan kita masukkan kontras per oral, masuk ke gaster, kemudian ke duodenum. Yang akan kita lihat pertama adalah cirinya, karakteristik dari suatu malrotasi dengan midgut volvulus adalah low duodenojejunal junction. Jadi DJJ-nya akan ada di bawah dan ada di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri dari sumbu tubuh. Kemudian jejunumnya juga akan berada di sebelah kanan dan ada redundant dari duodenum. Kemudian ada corkscrew appearance, ini yang fenomenal, nanti kita lihat gambarannya pada pemeriksaan dari upper GI series itu. Jadi ada low duodenojejunal junction atau DJJ, kemudian jejunumnya ada di sebelah kanan, ada redundant dari duodenum dan ada corkscrew. Ini yang akan kita lihat secara radiologinya pada pemeriksaan kontras upper GI series. Ini corkscrew appearance-nya, nanti duodenojejunal junction itu harusnya ada di sebelah kiri. Jadi nyambung ke jejunum. Tapi pada saat ini karena dia elongasi duodenumnya terus berputar masuk ke bawah, jadi makanya DJJ-nya karena jejunumnya ada di sebelah kanan, maka DJJ-nya ada di sebelah kanan di sini dan dia ada di bawah. Nah, begitu lihat ini saja, corkscrew appearance saja, kita sudah mulai 90% berpikir bahwa ini adalah suatu malrotasi dengan midgut volvulus. Itu yang upper GI. Kalau yang kontras enema bagaimana? Nah, ini yang dari bawah dan mentok di sini nanti gambarannya di daerah malrotasinya, dan di mana nanti si daerah sekumnya seperti yang tadi kita lihat perputarannya gagal komplit, harusnya 270 ini 180, di mana sekum posisinya ada di kanan atas, maka kita akan dapati gambaran malposisi dari sekum. Ya, biasanya seperti ini. Nanti sekumnya ada di sini. Udah gitu langsung di sini nyambung ke ilium. Semua mentok. Nah, kalau sudah gambaran seperti ini, yes, kita pastikan bahwa itu sudah terjadi malrotasi, bukan midgut volvulus, malrotasi. Kenapa demikian? Karena midgut volvulusnya ya kita harus lihat tadi kalau ada perputaran atau di USG-nya kita lihat ada gambaran seperti ini. Nah, apakah sekum berapa persen? Tidak terlalu banyak juga posisi sekum yang ada di kanan atas. Kadang pada saat kondisi yang normal hampir di bagian bawah pun, misalnya posisi sekumnya agak naik sedikit, itu juga bisa terjadi suatu malrotasi, bisa menunjukkan suatu malrotasi. Jadi memang ini secara idealnya, secara teorinya harusnya seperti ini, tapi kadang ada kita juga dapatkan posisinya masih di kanan, hampir di kanan bawah, itu juga kalau pada saat kita lakukan pemeriksaan ternyata telah terjadi malrotasi. Nah, itu yang itu. Kemudian kalau dari CT scan yang akan kita lihat, ini adalah normalnya SMA, ini aorta, dan ini adalah pars 3 dari duodenum D3. Ya, kalau di situ lebih enak patokannya gini, ini aja. Pada saat kita lihat posisi duodenum segmen 3 atau D3 ini ada di tengah-tengah dan
dengan posisi antara SMA dan aorta, di mana posisi SMA dan aortanya sejajar, ini adalah normal. Berbeda dengan nanti pada saat sudah terjadi malrotasi. Jadi di situ yang akan kita lihat ini evaluasi posisi D3-nya, kedua duodenum segmen 3-nya. Nah, nanti tetap Whirlpool sign akan kita lihat juga di sini lebih jelas dibanding dengan di USG. Karena memang itu kan operator dependent, kadang kita sulit juga kalau belum terbiasa untuk dapat gambaran yang bagusnya. Dan keuntungannya di sini kita bisa melihat efeknya lagi terhadap organ-organ yang lainnya, apakah ada kelainan yang lain atau tidak. Nah ini gambaran malrotasi dengan midgut volvulus. Whirlpool sign-nya sudah kita lihat dengan jelas gambarannya. Nah, itu adalah sekelumit tentang midgut volvulus. Sekarang kita pindah ke sekal volvulus, kedua yang paling sering setelah malrotasi dengan midgut volvulus. Nah, ini kenapa terjadi volvulus pada sekum? Yang pertama penyebabnya karena intestinalnya ada incomplete intestinal rotation. Bisa seperti yang tadi, prosesnya terganggu. Seperti tadi posisinya misalnya ada di kanan atas, misalnya, untuk terjadinya suatu malrotasi, ini juga bisa menyebabkan adanya volvulus dari sekum. Atau juga karena ada defek dari peritoneal fiksasinya. Jadi untuk yang mengfiksasi dari sekum ini kan ada banyak. Di sini nanti ada nama-namanya. Nah, di sini juga ada. Nah, kalau salah satu hilang ya dia akan bisa bergerak dengan lebih bebas dibanding dia dengan fiksasi yang komplit. Jadi pertama ada incomplete intestinal rotation, atau bisa juga karena defek pembentukan peritoneal, atau nanti ada congenital long mesentery. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya pergerakan yang abnormal dari kolon. Nah, pergerakannya akan menyebabkan seperti ini. Kalau dia terpuntirnya ke sini, dia muter ke sini, kemudian juga ada yang ngelipat dulu baru diputar. Kayak kalau kita di Pizza Hut tuh bikin pedang-pedangan, kita tiup balonnya, kemudian dilipat dulu baru dipuntir. Dan ada tipe lagi yang satunya lagi adalah ini, jadi hanya melipat terus ke atas. Nah, ini adalah tipe-tipe dari sekal volvulus. Namanya ini, jadi tipe 1 yang tadi aksial sekal volvulus, jadi dia akan berputar langsung tanpa dia dilipat dulu. Kemudian ada loop sekal volvulus, dia melipat kemudian diputar sekumnya. Dan yang terakhir dia baskula itu ngelipat ke atas. Nah, apa yang akan kita lihat di X-ray? Meskipun memang tidak terlalu sensitif juga, karena gambaran seperti ini bisa aja pada kondisi hisprung pun kita bisa dapati gambaran-gambaran yang seperti ini. Jadi tidak selalu spesifik untuk menentukan suatu sekal volvulus. Tapi secara teori kita bisa akan dapati di X-ray itu 98-100% akan ada sekal dilatation. Jadi kalau kita lihat ada sekum yang dilatasi, kemungkinan besar sekum yang dilatasi, pikirkan itu sudah terjadi volvulus di sekumnya. Kemudian 72%-88% ini akan kita lihat single air fluid level besar karena sekumnya gede. Kemudian karena dia telah terjadi obstruksi di daerah sekum, otomatis akan ada small bowel dilatation. Ya. Ini memang hampir setengahnya, 55% dari semua kasus. Dan yang utamanya yang terakhir adalah tentang tidak adanya udara di distal kolon, jelas karena di sekumnya sudah kelipat. Jadi yang akan kita lihat adalah small bowel dan satu gambaran segmen usus yang gede. Yang kita harus curigai adalah sekal dilatation. Nah, ini CT scan-nya. Ini bukan gambaran gaster, sebenarnya mirip gaster. Ternyata ini adalah apex-nya dari sekum dan ini adalah basisnya dari sekum, di mana yang ini adalah ileocecal valve. Jadi yang daerah ini adalah ilium.
Nah, ini mesenterium yang berputar swirling, termasuk yang vaskulernya. Jadi nanti pada saat kita akan lihat menentukan pada saat ada dilatasi dan lain-lain, yang pertama harus kita nilai adalah lihat bowel fold-nya. Kalau dia Haustre dominannya, maka itu adalah punyanya Lars Bowel. Jadi pikirkan tadi misalnya ada sacral volvulus atau yang lain. Tapi kalau dia, kemudian yang kedua adalah bentuknya. Kalau bentuknya crescent in the center, kayak tadi gambaran air fluid level yang single yang besar, crescent, maka itu adalah sekumnya yang bermasalah. Tapi kalau kita lihat gambaran coffee bean shape, bentuknya seperti kopi, maka itu punyanya sigmoid. Jadi kemungkinan besar sigmoidnya yang bermasalah. Kemudian yang ketiga itu cari basisnya. Kalau basisnya ada di daerah iliac fossa kanan lateral, maka itu punyanya sekum. Sementara kalau di rongga pelvis itu punyanya sigmoid. Artinya kalau basisnya ujungnya ada di daerah pelvis, ngarahnya ke daerah pelvis, pikirkan itu nanti sigmoid volvulus. Tapi kalau ternyata basisnya ada di lateral kanan dari fossa iliac, itu pikirkan bahwa itulah ada terjadi volvulus dari sekum. Kemudian ini tadi find sacral pole dan lihat ada wheel sign-nya enggak. Nah, itu sacral volvulus. Kemudian sigmoid sekarang. Kalau di dewasa ini termasuk jenis volvulus yang lebih sering terjadi dibanding dengan yang lainnya. Ya, proses sigmoid volvulus juga kurang lebih sih sebenarnya sama dengan tadi sacral volvulus. Intinya karena memang bisa karena suatu redundant dari kolon sigmoid. Kenapa dia bisa redundant? Bisa karena suatu kelainan yang memang dari awal terlalu panjang atau karena obstruksi yang lama, ada histrung. Sering dia akibatnya terjadi redundant, maka itulah akan memudahkan terpuntirnya dari kolon sigmoid. Atau bisa karena congenital long mesentery, yang jadi dia artinya lebih mudah, nanti tidak fiksasinya tidak terlalu kuat, akan dia lebih mudah bergerak. Harusnya di daerah-daerah lipatan seperti ini biasanya fiksasinya harus lebih kuat. Kenapa? Pada saat di daerah yang menikung atau lipatan-lipatan seperti ini, dia akan lebih memudahkan untuk terjadinya volvulus atau berputar atau twisting kalau memang fiksasinya nggak kuat. Nah, inilah yang akan menyebabkan seperti ini, perputaran akhirnya mutar seperti ini. Ya, makanya dinamai coffee bean shape itu karena memang bentuknya kalau saat sudah dipuntir seperti ini gambarnya mirip seperti biji kopi. Kalau kita aplikasikan ke X-ray, ini yang akan kita lihat. Basisnya kita lihat. Kalau dia mengarah ke daerah pelvis, maka itu punyanya sigmoid. Berarti ini kemungkinan besar volvulus di daerah sigmoid. Nah, ini pemeriksaan kontras dari bawah. Yang mana yang volvulusnya? Ya, bukan yang diisi kontras, tapi yang ininya. Nah, ini yang coffee bean-nya. Jadi dia mentok di situ, nggak bisa masuk ke daerah perputarannya atau perpuntirannya. Ya, kontrasnya mentok akan jadi big sign seperti ini. Di CT scan, ini gambarannya sama mirip coffee bean shape dengan dilatasi di bagian proksimalnya. Ada twisting, vaskular juga di situ akan berputar. Ya, itu dari sigmoid volvulus. Jadi mirip-mirip dengan sacral volvulus. Yang terakhir, gastric volvulus. Ini dulu zaman saya masih PPDS, waktu ujian itu selalu ada tuh kalau latihan, kemudian pas ujian nasional juga kebagian gambaran gastric volvulus. Ya, setidaknya meskipun ini adalah jarang, tapi kita harus tahu teorinya. Nah, pada dasarnya gaster itu akan dipegang oleh beberapa ligamen yang menempel ke daerah hepar, itu dinamakan sebagai gastrohepatic ligamen. Kemudian yang menempelkan gaster ke daerah diafragma itu gastrofrenic ligamen. Mudah mengingatnya.
Kalau ke spleen otomatis namanya gastrosplenic ligamen, dan ke daerah kolon transversum gastrocolic ligamen. Jadi ada 4 ligamen yang memfiksasi posisi gaster. Apa hubungannya dengan gastric volvulus? Nah, dikatakan bahwa gastric volvulus itu salah satunya akibatnya karena tidak adanya atau hilangnya salah satu pengikat atau pemfiksasi dari gaster ini. Hilangnya itu bisa diakibatkan oleh apa saja. Misal ini salah satu contoh, misalnya ada hernia diafragmatika atau ruptur kecelakaan misalnya. Akibatnya apa? Ligamen yang memfiksasi diafragma ke daerah gaster menjadi tidak optimal atau bahkan rusak. Itu nanti akan menyebabkan bisa terjadinya suatu volvulus dari gaster, memudahkan untuk bisa terjadinya volvulus dari gaster. Atau misalnya spleennya tidak ada tuh ada beberapa sindrom, ada asplenia tuh, itu juga bisa terjadi. Atau misalnya hipoplasia dari lobus kiri dari hepar, atau tadi intestinal malrotasi atau volvulus. Jadi tidak optimal pengikat di gasternya. Itu bisa menyebabkan suatu gastric volvulus. Intinya dari semua yang tadi poin-poin itu ya si pengikatnya inilah yang hilang nanti. Salah satunya bisa hilang, maka akan memudahkan pergerakan tergantung dari lebih ke arah mana dia akan bergerak karena di daerah tersebut tidak ada pengikatnya. Makanya dari situ nanti akan ada beberapa tipe. Yang pertama itu yang ini, twistingnya sesuai dengan organ. Jadi berputar ke atas, dan ada yang berputarnya dengan sumbunya seperti ini. Ini organoaksial yang atas karena aksisnya adalah gaster, long aksisnya gini. Jadi pada saat kita sebut, ini sering ketukar-tukar. Ada kita sebut organoaksial dan ada mesenteroaksial. Kalau organoaksial sesuai dengan namanya organ gaster, maka long aksisnya itu adalah sebagai sumbunya. Nah, begitu dia langsung dia berputar akan menyebabkan seperti ini. Kalau mesenteroaksial, mesenterinya sebagai aksisnya tadi, mesenteriumnya seperti ini, dan dia akan berputarnya ke sana, ke atas. Ini di pemeriksaan kontrasnya, dan ini adalah mesenteroaksial yang kedua. Jadi take home message-nya, jadi pada saat terjadi gangguan pada suatu rotasi intestinal, ini adalah faktor yang salah satu yang poin yang penting untuk bisa terjadinya suatu volvulus pada anak. Itu bisa karena suatu proses yang embriologi, atau tadi misalnya ada pengikatnya atau memfiksasinya yang hilang, akan menyebabkan lebih mudahnya dia bergerak, akibatnya bisa memungkinkan resikonya lebih besar untuk jadi volvulus. Nah, apa kepentingannya untuk kita sebagai para radiolog nanti, bahwa dengan basicnya, dasarnya kita sudah tahu seperti ini, minimal kita sudah bisa memprediksikan apa yang harus kita lakukan bila kita dapati. Kan biasanya screening pertama adalah dengan X-ray abdomen untuk melihat ada gangguan di abdomen atau tidak. Begitu kita sudah lihat tanda-tandanya, kita akan menentukan lebih mudah untuk memilih jenis pemeriksaan mana yang akan efektif untuk menyokong diagnosis tersebut. Artinya itu akan lebih memangkas waktu yang memang ini sangat dibutuhkan sekali oleh pasien dan tentunya oleh klinisi bedah untuk bisa menterapi. Makin lambat terapinya ya nekrosis, sudah tidak tertolong lagi nantinya. Baik, itu mungkin untuk sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas paparan materinya. Mungkin sekarang selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan dari para kandidat. Untuk sesi pertama kita batasi dulu 3 pertanyaan. Baik, silakan para kandidat. Mungkin ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Bebas. Nanti kan Desember ditanya, bukan bertanya.
Izin bertanya, dokter. Saya Chandra, dokter dari Universitas 11 Maret, dokter. Silakan dok. Yang pertama tadi ingin menanyakan mengenai yang rotasi gaster, dokter. Itu apakah bisa yang malrotasi gaster yang menyebabkan dari midgut volvulusnya, dokter? Apakah sebaliknya tadi yang midgut volvulus menyebabkan malrotasi gaster? Kemudian yang kedua, kami sering mendapatkan dari tes bedah untuk melakukan rilis volvulus ini dengan melakukan chill, dokter. Tapi kami tidak punya fluoroskopi, dokter. Itu apakah indikasinya apa, dokter, sehingga kita bisa melakukan untuk rilis volvulus ini dengan kolon in loop, dokter? Mungkin harus ada indikasi berapa jam atau sebagainya, dokter. Terima kasih, dokter. Udah dokter, belum di Baik, maaf. Tadi masih saya mute. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, untuk yang pertama mungkin tentang apakah mungkin terjadinya gastric volvulus akibat suatu midgut volvulus atau mungkin sebaliknya. Jadi, ya ini secara embriologi, proses terjadinya organnya mana duluan yang terjadi, itu yang pertama. Kedua adalah bisa saja misalnya tadi terjadinya malrotasi dengan midgut volvulus yang mengakibatkan proses pembentukan ligamen yang antara mesokolon ke daerah, antara kolon tersursum ke daerah gasternya itu tidak optimal, yang juga akan menyebabkan, bisa memungkinkan untuk bisa terjadinya suatu gastric volvulus. Jadi dua hal itu memang ya secara embriologi nanti yang mana, karena tapi memang yang yang jarang terjadi itu adalah yang gastric volvulusnya ini sampai suatu keadaan yang memang hebat yang bisa menyebabkan dia terjadinya terpuntir. Seperti halnya pada hiatal hernia, itu juga bisa menyebabkan terjadinya proses perpuntiran dari gaster ini. Salah satunya juga seperti itu. Ya, jadi itu yang poin pertama. Kemudian yang keduanya adalah tentang pemeriksaan untuk rilis ya. Yaitu ada di teori ada berapa kali percobaan, dok? Barangkali dokter masih hafal? Bareng sama dokter bedah anaknya biasanya. Berapa kali coba? Sekali, dua, atau tiga? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah nyoba? Gimana? 2 kali, dok. 2 kali. Pernah nyoba, dok? Izin Pernah belum nyoba? pernah, dok. Berhasil? Pernah dapat. Baik. Pada volvulus? Pernah baca, dok. Pada volvulus? Iya, dok. Oh. Setahu saya sih, Mbak, itu terjadi pada intussusepsi ya. Nah, kalau intussusepsi itu dicoba memang seperti itu. Tapi kalau sudah volvulus, dok, sebisa mungkin kita tidak menambah beban ke ususnya. Artinya pada saat diisi itu nambah beban kontras, nambah parah nanti kondisi pasiennya. Kecuali kalau memang ada nilai diagnostik utama yang akan kita ambil, apabila itu tidak dilakukan maka itu tidak akan kuat diagnosiknya, boleh dilakukan. Nah, sebaiknya tidak banyak melakukan manipulasi karena dia kalau sudah volvulus sudah terpuntir, dok. Kalau terpuntir sama vaskulernya, itu lebih bahaya. Mungkin yang dokter Chandra maksud adalah yang itu intussusepsi mungkin ya, dok ya. Ya, itu ada gold standarnya memang. Betul tadi dokter Nurholis ya. Itu dicoba sekali atau 2 kali bisa. Nah, nanti dilihat kalau memang ada fluoroskopi itu agak berat memang, dok.
ya kita kayak blind melakukannya, dan harus hati-hati banget kalau memang mau niat. Sebenarnya tidak disarankan untuk tanpa fluoroskopi, harusnya dengan fluoroskopi dilakukan. Tapi pun kalau memang kita ada bantuan USG nih tanpa fluoros, itu untuk ini kita bicara itu resepsi. Dengan bantuan USG itu bisa kita lakukan. Asal kita sudah tahu lead-nya, titiknya dulu di mana terjadinya intusepsi, tempel probnya di sana, lalu bedah anaknya melakukan proses untuk rilis. Kita lihat nanti akan berkurang tuh diameter si intusepsinya, lama-lama akan hilang sendiri. Nah, udah seperti itu, udah rilis, udah jelas. Kalau pengen lebih memastikan, silahkan di colon in loop misalnya untuk dilihat lebih melancarkan lagi. Pengalaman saya sih seperti itu, dok. Saya pernah dipanggil jam 4 subuh atau jam 5 subuh, saya waktu itu lupa, karena kebetulan pasiennya datangnya jam segitu. Biasanya kalau pasien-pasien yang gawat darurat itu seringnya datangnya malam pada saat kita lagi enak-enaknya istirahat. Ya, itu sudah takdirnya seperti itu kayaknya. Itu jam 5 beres sholat subuh dipanggil ke sini, ke Hasan Sadikin, ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan bedah anak. Itu pertama kali saya dulu pengalaman waktu saya jadi konsulen di radiologi di sini untuk membantu mengawasi untuk atau membantu untuk menegakkan diagnosis intusepsi, dan langsung dirilis saat itu. Alhamdulillah dalam waktu 30 menit kurang itu udah rilis, dan kita langsung naik ke fluoroskopi, ke kontras, karena waktu itu radiografernya belum datang, kita yang menjalankan sendiri dan lancar alhamdulillah semuanya. Jadi itu pengalaman pertama yang untuk yang intusepsi. Tapi memang itu juga kita harus lihat apakah itu kronik atau akut ya. Kalau kronik ya jangan coba-coba perforasi nanti langsung. Itu mungkin, dok. Ada lagi, silakan. Terima kasih, dokter. Sama-sama, dok. Ada lagi, silakan. Izin bertanya, dokter. Suaranya kecil, dok. Ya, izin bertanya, dok. Silakan, dok. Ya, terima kasih banyak, dok. Pertanyaan pertama, dok. Saya mau bertanya yang masalah puntiran tadi 270 derajat, 180 derajat itu apa bisa kita lihat, dok, secara imaging? Hilang, Fluoroskop putus-putus, dok. apa, dok, pada kasus? Halo, dok. Ya, sempat putus barusan, dok. Saya izin mengulangi pertanyaannya, dok. Apakah ini mungkin bisa perputaran tersebut kita lihat dengan imaging? Begitu mungkin dasarnya, dok. Dokter Nurholis? Please kayaknya. Halo, dok. Maaf, dok. Ya. Yang pertanyaan kedua, tadi pada pemeriksaan lower GI tract, sebaiknya kita mengesankannya sebagai apa, dok? Karena dari pemeriksaan tadi kita tidak bisa melihat kayak gambaran corkscrew-nya itu, dok. Terima kasih, dok. Mohon arahannya. Terima kasih, dok. Ini kaget, dokter Nurholis ya barusan? Iya, dok. Mohon maaf, sinyalnya kurang bagus, dok, di tempat kami. Baik. Ya, dok. Dua pertanyaan itu. Yang pertama, apakah perputarannya secara imaging bisa kita lihat? Kalau secara itu kan terjadinya embriologi, dok. Kalau ada alat imaging kita yang bisa melihat di proses mantau untuk perubahan posisi usus di intrauterin, ya bagus, mungkin bisa kita lihat. Tapi sejauh ini sih tidak bisa kita lihat. Ya, jadi itu hanya dari
imaging untuk terjadinya embriologi untuk terjadinya posisi usus tersebut baik large bowel maupun small bowel sampai ke posisi yang normalnya adalah seperti itu kurang lebih. Dan ini adalah hasil konsensus semuanya yang sudah perputarannya itu seperti itu. Sampai 270 derajat. Kemudian yang keduanya adalah tentang pemeriksaan yang dari bawah, dari colon in loop misalnya. Pada midgut volvulus ini apa yang harus disampaikan nanti pada hasil ekspertisenya. Cukup disebutkan bahwa terjadi malposisi dari sekum. Itu yang paling utama. Malposisi sekum, bukan malrotasi ya, malposition dari sekum. Di mana sekum berada di kanan atas atau di kiri atas misalnya gitu sebutkan. Nah, baru kita sebut di sana ditambahkan mencurigai telah terjadinya suatu proses malrotasi. Itu. Jadi memang secara tidak langsung itu ada hubungannya kan dengan malrotasi kalau kita lihat dengan tadi ceritanya perputaran itu. Dan kalau di Bandung di kami di Hasan Sadikin justru dokter-dokter bedah anaknya lebih suka menganjurkan pemeriksaannya dengan colon in loop memang dok. Mereka lebih pertama tidak terlalu lama dan itu lebih mudah untuk hasilnya lebih cepat kan dan lebih mudah untuk diprediksi, maksudnya dinilai tanpa diekspertisi pun dokter bedah anaknya langsung melihat oh ini posisi sekumnya udah di atas nih malposition. Jadi bisa lebih mudah. Meskipun itu kalau di beberapa literatur saya lupa berapa persennya hanya memang tidak terlalu tinggi juga persentasenya dengan posisi sekum ada di atas ini. Jadi bisa saja posisi sekum seolah-olah seperti normal tapi ternyata telah terjadi malrotasi. Bisa seperti itu. Meskipun secara teori sih harusnya dia di atas. Demikian dok, mungkin barangkali terjawab atau masih belum terpuaskan. Terima kasih dok sudah terpuaskan. Siap. Kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, apakah Mas? Ya, silakan. Izin bertanya dok, untuk kasus midgut volvulus tadi dok, kalau dari secara X-ray konvensional kita curigai adanya volvulus, pemeriksaan apa yang lebih dahulu kita anjurkan? Upper GI series atau kontras enema yang akan lebih membantu untuk menegakkan dok? Maksudnya itu dua-duanya kan dengan fluoroskopi, jadi untuk pasien anak-anak pemeriksaan apa yang lebih awalnya dianjurkan dokter? Baik. Ya, terima kasih. Untuk midgut volvulus ya dok? Iya dokter. Oke, baik. Ya, tentunya ini ada dua jawaban dok kalau dari saya. Yang pertama, kalau kita ingin lebih jelas dengan adanya diagnosis malrotasi dengan midgut volvulus, tentunya dari atas tuh kita masukkan. Kan sekarang sudah terpasang NGT tuh, jadi lebih mudah, atau NGT atau OGT lebih mudah masukkan kontrasnya dengan perhitungan jumlah kontras dan lain-lain. Kita bisa lebih lihat, hanya memang harus kita siasati kontrasnya jangan terlalu encer banget, karena itu lebih mudah nanti lewat di duodenum miss langsung untuk menilai itu. Itu yang paling disarankan karena di situ kita akan langsung dapat nilai diagnosiknya banyak tuh, ada corkscrew, ada DJJ-nya di sebelah kanan, kemudian low DJJ, ada redundant dari duodenum kalau itu secara teorinya seperti itu. Kedua jawabannya adalah yang kita sepakati dengan bedah anaknya. Itu kalau kami di sini saya sering menyarankan dari atas, tapi biasanya bedah anak selalu ingin lakukannya dari bawah. Ya sudah, kita lakukan seperti itu. Begitu kita dapatkan gambarnya ternyata tidak spesifik, barulah nanti misalnya naik mana CT kayak atau apalah, kurang lebih seperti itu. Jadi dua jawaban. Secara teoritis kita tentu akan sarankan dengan pemeriksaan dari upper GI series. Tapi di lapangan ya kita, karena konsumen kita kan juga tidak hanya pasien tapi para klinisi. Nah, kita kuatkan bond-nya dengan klinisi, apa yang mereka mau sepanjang itu masih sesuai dengan ilmu yang kita punya,
dan tidak menyalahi aturan, kita coba ikuti, tapi kita juga jelaskan, saya selalu jelaskan ke dokter bedah anaknya bahwa ini persentasenya nggak terlalu besar loh, dok. Gitu. Oh nggak apa-apa dok, kerjakan saja, nanti kita lihat bareng-bareng. Udah kita kerjakan. Itu mungkin dok. Yang kedua praktisnya, yang pertama teoritisnya. Tapi dok, tambahan dok, izin Ya. tanya lagi dok. Kalau secara konvensional kita lihat kemungkinan midgut volvulus. Secara radiologis lebih kita anjurkan langsung naik ke CT scan atau bertahap melalui fluoroskopi dulu dok. Baik, pertanyaan bagus ini dok. Secara konvensional, apakah bisa kita lihat ada volvulus atau midgut volvulus? Tentunya sulit. Kalau kita hanya bisa menduga diferensial diagnosisnya nomor 1 atau nomor sekian. Seperti yang tadi setelah saya sampaikan, begitu kita dapat, kalau konvensional ya, kita dapat gambaran double bubble dengan klinis misalnya sudah ada BAB darah, itu ya kita baru pikirkan bahwa adanya malrotasi dengan midgut. Karena pada saat stenosis duodenum atau apalagi atresia ya, kalau stenosis duodenum dia tidak akan ada BAB darah. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, mana yang akan kita lakukan, sarankan untuk pemeriksaan selanjutnya, apakah boleh naik langsung ke CT atau cukup dengan X-ray? Tentunya kalau boleh saya sarankan untuk lebih, maksudnya kalau memang kita, bukan saya sarankan, kalau kita memang ingin lebih tenang dan lebih objektif melihat ya dengan CT scan dok. Hanya itu bukan tanpa risiko. Kalau di radiologi anak kan kita termasuk mengutamakan ALARA kan, as low as reasonable achievable, apalagi untuk pasien-pasien anak. Sebisa mungkin kalau memang itu ada pemeriksaan radiologi dengan radiasinya tidak terlalu tinggi, tapi nilai diagnostiknya juga tinggi, bagus, ya itulah yang kita lakukan. Apalagi sekarang, kalau kan sekarang lagi dioptimalkan dengan semua pemeriksaan, hampir semua pemeriksaan di pediatrik radiologi itu kita lagi optimalkan, bisa nggak dengan pemeriksaan USG. Nah, jadi banyak, bahkan sekarang kan necrotizing enterocolitis saja kami di Bandung ini saya mulai lakukan dengan USG untuk melihat ketebalannya dan ada poin-poinnya, dan itu lumayan. Sekarang karena udah terbiasa, jadi klinisi juga dari bagian anaknya juga kalau minta ada necrotizing enterocolitis, setelah di X-ray mereka akan minta di USG untuk melihat keuntungannya. Kita bisa lihat resistive index, arteria mesenterica superior dan lain-lain lah, kita bisa lihat. Termasuk kita bisa prediksi kalau ada kelainan jantung di sininya bagaimana nih gitu vaskularnya, itu dengan USG-nya. Nah, jadi itu prinsip di radiologi anak. Tentunya ya kalau memang ternyata diagnostiknya, ini pemeriksaan ada dua kan, kalau di bawah dari CT scan itu ada pemeriksaan upper GI series atau dengan colon in loop. Kalau memang bisa kita lakukan dengan upper GI series atau malah dengan USG misalnya. Kalau di sini bedah anak protokolnya begini dok, yang sering saya ikuti itu. Jadi pertama di X-ray, kemudian mereka akan minta di USG dulu. Kalau dia curiga ada malrotasi dengan midgut volvulus, kita pastikan posisi arteri dan vena mesenterica superiornya bagaimana. Kalau sudah normal, berarti mereka udah agak tenang nih, tidak ada tindakan yang harus segera dilakukan. Berarti tidak ada volvulus, tidak ada malrotasi dengan midgut volvulus. Nah, dari situ kalau sudah ada, ternyata ada nih perubahannya, posisi dari arteri mesenterica dan vena mesenterica superior, apalagi sudah terjadi whirlpool, mereka baru akan mengusulkan untuk pemeriksaan colon in loop atau barium enema itu dari bawah, atau kontras enema dari bawah, hanya untuk memastikan secara imaging sekumnya ada di atas, gitu. Kurang lebih untuk menguatkan bahwa ini memang telah terjadi malrotasi. Sebenarnya mereka udah pegang adanya volvulusnya ini dengan pemeriksaan USG. Jadi sampai saat ini sih kami di sini belum pernah kami lakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis malrotasi dengan midgut volvulus dengan CT scan, karena biasanya dengan dua pemeriksaan itu udah tegak diagnosisnya. Ya itu paling kalau memang yakin punya pemeriksaan nanti ke depannya CT scan bisa memberikan ada teknik pemeriksaan radiasi dengan radiasi yang sangat-sangat kecil tapi dengan hasil yang optimal, karena itu yang lebih objektif kan sebenarnya. Kalau USG
tetap operator dependen, makin dia pengalaman ya makin enak dapat dan diagnosinya makin dekat. Kalau baru pertama kali sulit, apalagi dengan kondisi khususnya di stand, reverberasi udara di mana-mana itu sulitnya luar biasa. Itu mungkin dok. Ya, baik, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama dok. Ada lagi? Selamat pagi dok, izin bertanya dok, Puspa dok. Silakan dok. Ingin bertanya mengenai yang Latsben dok. Jadi kalau yang izin dok, yang saya baca obstruksi duodenum pada setting malrotasi ini kan bisa disebabkan oleh salah satunya si Latsben. Di mana Latsben tersebut tidak selalu harus terjadi midgut volvulus gitu. Namun bisa juga memang Latsben menyebabkan si midgut volvulus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana membedakan secara imaging antara yang obstruksi akibat Latsben saja tanpa terjadi volvulus, tanpa terjadi midgut volvulus dengan yang terjadi midgut volvulus gitu dok. Ini Baik, untuk menegakkan itu karena Latsben-nya atau untuk menegakkan bahwa ini adalah obstruksi duodenum karena malrotasi atau ini karena Latsben? Kalau yang saya baca dok, Latsben kan biasanya bisa terjadi juga pada yang malrotasi ya dok. Jadi dan itu bisa menyebabkan obstruksi. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana membedakan kalau terjadi obstruksinya akibat Latsben-nya saja atau akibat terjadinya midgut volvulus juga begitu dok. Baik, di USG dok. Kalau hanya dengan Latsben-nya saja, obstruksinya pasti posisi arteri dan vena mesenterica superior tidak akan berubah. Kalau sudah terjadi malrotasi dengan midgut, posisinya pasti berubah. Itu yang makanya yang paling simpel dengan patokannya itu dengan USG. Apakah itu maksudnya dok? Izin dok, berarti terjadinya Latsben itu tidak harus selalu dengan setting malrotasi ya dok? Bisa tidak, tapi seringnya kenapa dia terbentuk Latsben karena ada gangguan kan di situ. Itu seringnya seperti itu, tapi bisa juga entah penyebabnya apa, saya kurang begitu tahu secara embriologis, tapi kenapa dia bisa timbul seperti itu karena pasti ada gangguan, bisa dari proses rotasinya atau apa, karena nanti kan begitu prosesnya posisi organnya ada di mana, nanti itu kan simultan tuh pembentukan untuk penggantung usus atau fiksasi dan lain-lainnya kan simultan terjadi. Jadi dimanapun dia ada posisinya di situ, maka dia akan terjadi fiksasinya seperti itu kurang lebih. Nah, kalau memang terjadi Latsben itu, nah itu mungkin bisa diakibatkan karena hal yang sama seperti itu atau karena proses yang lain. Tapi pada dasarnya bisa, kalau ditanya apakah bisa Latsben tidak terjadi malrotasi, bisa saja mungkin dok. Patokannya adalah dengan USG, kita pastikan kalau sudah terjadi malrotasi, nggak usah nyari volvulusnya dulu. Dengan malrotasi, ya posisi arteri dan vena mesenterica superiornya akan berubah. Demikian mungkin. Baik, terima kasih dok. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi? Tadi kita mulai jam 8 ya. Sudah 1 jam lagi. Kalau enggak, saya coba sebentar ya. Baik, berikutnya saya coba share yang ini. Mungkin beberapa dari dokter sekalian, apakah sudah pernah melihat saya pernah bagi ini? Mudah-mudahan sih sudah. Jadi ini adalah pengingat.
Sudah terlihat, Dok? Izin sudah dokter. Baik. Ya, ini adalah yang berikutnya, masih nyambung dengan yang tadi. Ini tentang neonatal intestinal obstruction. Ini untuk yang di Unpad harusnya yang kesekian kalinya ini yang saya ulang. Kenapa saya tekankan ini neonatal intestinal obstruction? Penekanannya ada di neonatal. Makanya saya birukan tulisannya berbeda dengan tulisan yang lain. Jadi tolong diingat dari awal bahwa ini adalah neonatal, bukan orang dewasa atau pada pediatrik yang usianya lebih dari 4 tahun. Yang terjadi di lapangan adalah seperti ini. Pada saat kita melihat yang seperti ini, pertanyaan yang akan kita dapat untuk menanyakan ke diri sendiri tentunya, atau mungkin dari klinisi ke kita, nanya, dok ini normal atau nggak normal nih abdomennya? Tuh. Apalagi ini neonatus. Neonatus berbeda dengan pada dewasa, di mana pada dewasa itu kan cukup kita patokannya lihat gambaran udara di large bowel saja. Small bowel itu paling juga hanya 1 atau 2 loop kelihatan, itu adalah normal. Tapi kalau sudah lebih dari 2 loop atau lebih dari 3 loop small bowel-nya, ya kita pikirkan ada kondisi patologis sampai terbukti bukan. Tapi pada neonatus ususnya kelihatan semua nih. Udah gitu kita sulit membedakan mana yang large bowel, mana yang small bowel. Ya, pertanyaan yang sering kita mengemuka adalah, ini normal atau nggak normal? Berikutnya, bagaimana caranya untuk menentukan, untuk mengetahui ini normal atau tidak normal? Ya, ini teorinya. Ya, bahwa neonatus itu menelan udara itu pada saat dia nangis pertama kali. Nangis, kemudian udaranya masuk. Secara teori, dalam 3 jam udara itu udah mengisi ke seluruh usus halus. Dan baru nyampe ke rektum 12 jam. Jadi pada saat kita baca foto X-ray ini, neonatus, begitu kita lihat loopnya sedikit, gambaran ususnya, jangan langsung kita sebutkan bahwa ini sudah ada obstruksi. Tolong ditanyakan, ini berapa jam setelah lahir di fotonya. Kalau baru 3 jam, ya wajar, itu adalah masih di small bowel. Jangan berharap bahwa sudah sampai ke large bowel. Tapi kalau sudah 24 jam, otomatis sudah lewat tuh 12 jam, artinya semuanya harus kita kelihatan. Baru kalau cuma lihat ada 1 atau 2 loop saja, atau gambaran single bubble atau double bubble, kita harus berpikir ada obstruksi di sana, ada kelainan. Nah, normalnya usus itu adalah poligonal, gambaran di 2 dimensinya seperti ini. Jadi di teori itu dikatakan mirip honeycomb. Jadi honeycomb itu tidak hanya miliknya bronchiectasis di paru, tapi di abdomen itu dikatakan normal tuh. Gambaran honeycomb usus itu ya, ini gambaran usus yang normal distribusinya. Atau juga sering disebut sebagai mosaic pattern. Jadi kayak kaca-kaca patri yang ditempel di gedung-gedung zaman dulu tuh, gambaran mosaik. Nah, sekarang kita lihat, untuk patokan untuk mengetahui bahwa ini normal atau tidak normal, pertama kita harus cari dulu lumbal 2. Ini vertebra lumbal 2, kemudian kita ukur. Nanti kita ambil salah satu gambaran ususnya, diameternya nanti kita ukur berapa senti, lalu bandingkan dengan diameter vertebra lumbal 2 tersebut. Kalau intestinal loop-nya diameternya itu kurang dari diameter dari korpus vertebranya ini, yaitu normal. Nah, kalau sudah lebih dari diameter vertebranya, itu kita sebut distribusinya sudah tidak normal di ususnya. Itu kunci pertama. Jadi kalau kita sudah paham itu, maka kalau sudah dapat gambaran seperti ini, kita sudah bisa bilang ini nggak normal. Kenapa? Ya kita tinggal ukur. Ini diameter ususnya ini bandingkan dengan diameter vertebranya, pastinya lebih besar yang inilah. Artinya kita sudah melihat ada distribusi udara berlebih, terutama di daerah abdomen pada usus, terutama di daerah abdomen kanan, misalnya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat gambarannya seperti ini, udah jelas ini sudah tidak normal distribusi udara pada neonatusnya. Nah, setelah tahu ini tidak normal, pertanyaan berikutnya, ini termasuk
high atau low intestinal obstruction, karena ada dua jenis. Nah, ini makanya kenapa saya tekankan bahwa kita akan bicara tentang neonatus di sini. Kita tidak bicara tentang orang dewasa. Kenapa? Konsekuensinya, nah ini untuk menentukan high atau low intestinal obstruction. Bedanya apa? Kita lihat ini dari sini. Kita bagi dua dulu, high dan low intestinal obstruction. Kita lihat dari loop yang dilatasinya. Kalau loop yang kita temukan 3 atau kurang dari 3 loop khusus yang dilatasi, maka itulah kita sebut sebagai high intestinal obstruction. Jadi kalau kita dapati single bubble, double bubble, sampai triple bubble, itu kita sebut high intestinal obstruction. Sebaliknya, kalau kita dapati lebih banyak, maka kita sebut sebagai low intestinal obstruction. Nah, patokannya, kalau sekarang sudah triple bubble, berarti kan secara teori kita sudah tahu yang gambaran triple bubble itu adalah biasanya sampai kelainan di jejunum bagian distal. Artinya patokannya kita sebut high intestinal obstruction kalau dia terjadi di proksimal dari ilium. Nah, berbeda dengan yang low, itu berarti di bagian distal dari ilium. Jadi nanti sudah masuk tuh semuanya patokannya. Jadi karena dia di bagian proksimal dari ilium, maka dia meliputi gaster, duodenum, dan jejunum. Nah, ini meliputi ilium, kolon, sampai rektum. Jadi ilium masuk. Kalau pada dewasa kan ke ilium kita masukkan sebagai masih masuk ke dalam small bowel obstruction. Kita mulai dari gaster sekarang. Gaster itu secara kelainan kita bisa ada beberapa jenis. Yang paling mudah adalah sebegini. Ada gastric agenesis, ada mikrogastria, ada gastric atresia, dan ada gastric stenosis. Yang paling mudah menghafalnya, pertama tidak terbentuk, kedua terbentuknya kecil, ketiga tidak tersumbat atau tidak ada saluran, keempat menyempit salurannya. Ya, jadi gastric agenesis. Nah, ini yang terakhir kita kenal sebagai pyloric stenosis. Ini kalau yang gastric agenesis jarang, nggak pernah bahkan kita temukan karena biasanya mungkin sudah meninggal duluan intrauterin. Kemudian mikrogastria ini biasanya berhubungan dengan sindrom heterotaksia sindrom. Jadi nanti heterotaksia juga sebenarnya jarang. Kalau ada, coba dilihat. Barangkali bisa jadi case report tuh, ada mikrogastria. Kemudian gastric atresia juga ini cukup jarang. Ini 1%, kurang dari 1% dari semua kelainan intestinal obstruction. Yang sering kita dapatkan adalah yang terakhir ini, gastric stenosis atau pyloric stenosis. Nah, insidennya 2-5 dari 1000 kelahiran hidup, di mana laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Dan ini terjadi hipertrofi dan hiperplasia dari otot yang sirkular maupun yang longitudinal dari pilorusnya. Yang nanti secara klinis ini ditandai dengan muntah yang proyektil dan non-bilious vomiting. Jadi muntahnya tidak hijau. Ini poin ini yang harus kita pegang dulu untuk membedakan dengan kondisi yang lain nanti. Nah, 2 poin yang terakhir yang harus kita pegang. Yang pertama, muntah proyektil dan non-bilious vomiting. Kedua, onset terjadinya biasanya di usia 3 dan sampai 8 minggu. Di mana prematur biasanya 2 minggu lebih telat dibandingkan infant. Ya, jadi pertama muntahnya non-bilious vomiting, proyektil juga, dan dia terjadi di minggu ketiga dimulainya. Oke. Sekarang simpan dulu informasi itu, kita lihat gambaran X-ray-nya. Yang akan kita lihat adalah tentunya karena dia cuma gasternya yang bermasalah, maka distensi atau gastric outlet obstruction ini akan terlihat sebagai suatu gambaran distensi dari gaster atau dilatasi dari gasternya atau yang kita kenal sebagai single bubble.
di mana di USG-nya ini akan kita dapatkan penebalan dari pilorus dan elongasi dari pilorus. Jadi penebalan tidak hanya penebalan tapi elongasi. Penebalan patokannya ketebalannya lebih dari 4 mm untuk satu otot dan panjangnya lebih dari 18 mm. Di mana pada bayi-bayi prematur ya, atau yang neonatus yang lebih muda usianya pada saat kita USG, itu kalau sudah 3 mm saja kita sudah informasikan ke dokter anaknya atau dokter bedah anaknya bahwa ini kemungkinan besar suatu pyloric stenosis misalnya. Ini gambaran kontrasnya. Sebenarnya ini baru kita lakukan apabila di USG-nya kita sulit dapat gambaran pilorusnya. Ini seringnya dapat gambaran seperti ini, maka khas karena menyempitnya di daerah pilorus, maka di situ kontras yang masuk sedikit-sedikit akan jadi gambaran string sign. Kemudian di bawahnya ini akan membentuk gambaran shoulder sign, kayak wahu. Nah, dua tanda ini adalah salah satu tanda atau salah satu karakteristik dari suatu pyloric stenosis. Kemudian kita bicara tentang duodenum. Duodenum seperti halnya tadi gaster, ada beberapa kelainan yang terjadi yang menyebabkan terjadinya high intestinal obstruction ini. Yang pertama atresia duodenum, kedua stenosis duodenum, duodenal web yang sebenarnya masuk dalam satu kelompok besar stenosis duodenum, dan tadi malrotasi dengan midgut volvulus. Ini makanya saya keluarkan ini juga biar nanti berkesinambungan. Nah, sekarang kita mulai dengan atresia duodenum. Ini dikatakan bahwa tadi secara teori bahwa duodenum itu kan berasal dari foregut dan midgut. Foregutnya sampai ke duodenum proksimal, biasanya sampai ke daerah ampulla vateri itu dibentuk oleh foregut. Dari bawah ampulla vateri ke distalnya itu oleh midgut. Nah, kegagalan proses rekanalisasi nanti yang terjadi di duodenum ini, yang biasanya terjadi di minggu ke-9 sampai ke-11, itu yang akan menyebabkan terjadinya atresia. Jadi nanti akan ada seperti selaput yang menutupi dari duodenum itu, luminal duodenum, yang nanti akan lama-lama akan menghilang si selaputnya itu. Nah, kalau memang dia tidak ada rekanalisasi, maka dia akan terjadi atresia di sana. Biasanya juga tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan pelayanan yang lain, factor association. Dan biasanya posisinya itu di pars 2 atau pars 3. Makanya dia udah lewat dari ampulla vateri. Makanya ada bilious vomiting karena sudah campur dengan cairan empedu di sana. Makanya muntahnya bilious. Jadi tolong jangan disalahartikan. Kalau secara diagnosis yang paling gampang kan kita suka ngambil yang gampang ini. Bedanya apa antara pyloric stenosis dengan duodenal stenosis misalnya, atau atresia duodenum? Kalau duodenal stenosis biasanya muntahnya hijau, dok. Ya, kalau pyloric stenosis muntahnya susu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau saya tanya, kalau dia nggak dikasih susu, tiba-tiba muntahnya susu, bisa? Nah, kan nggak bisa. Artinya dia akan memuntahkan apa yang dia minum, tapi tidak warna hijau jadinya gitu. Jadi non-bilious vomiting kalau pada pyloric stenosis. Nah, ini bedanya dengan pyloric stenosis. Kalau pada atresia atau kelainan di duodenum, baik itu atresia ataupun di stenosis duodenum, biasanya dia gejalanya terjadi pada hitungan jam, bukan di minggu. Jadi hitungan jam, baru beberapa jam langsung muntah. Nah, kalau sudah seperti ini artinya berarti usianya akan lebih muda sekali untuk terjadi gejala ini. Makanya begitu kita dapat gambaran neonatus, hitungannya baru beberapa hari kemudian dengan muntah, pikirkan itu ada gangguan di duodenumnya sampai terbukti bukan. Nah, gambarannya tadi seperti gambaran kelainan di gaster karena kelainannya atau gangguannya di duodenum, artinya di outletnya dari duodenumnya terjadi obstruksi, maka akan distensi tuh dari gaster dan duodenumnya yang akan memberikan gambaran double bubble. Apabila dia tidak terjadi rekanalisasi, artinya jangan kita harapkan ada gambaran udara di distal ususnya, jadi maksudnya di usus bagian distalnya, kecuali kalau memang dia akan
Nah, ini gaster dan duodenum pada kontrasnya seperti ini gambarannya, jadi tidak ada bagian kontras yang mengalir ke bagian distal. Nah, berbeda kalau memang dia stenosis. Di bagian distalnya ada gambaran udara, distribusi udara dalam usus. Itu aja sih bedanya antara atresia dan stenosis. Yang saya pikir dokter sekalian juga sudah sangat-sangat paham untuk ini. Nah, pada stenosis ini pemeriksaannya nanti kontrasnya bisa keluar masuk ke daerah usus, yaitu ini yang selalu saya tekankan, hati-hati pada saat kita akan melakukan upper GI series pada neonatus yang kita curiga ada obstruksi atau gangguan di daerah duodenum. Kalau kita tidak bisa menyiasatinya dengan baik, maka kontras akan lewat begitu saja. Nilai diagnostik dari duodenumnya nggak bisa kita lihat, tiba-tiba udah sampai ke jejunum. Jadi kita harus benar-benar awal langkah ini adalah yang krusial, menit-menit awal ini yang krusial pada saat kontras mau dimasukkan, itu yang harus, tapi jangan masuk banyak, kalau bisa agak nggak terlalu encer banget, jadi nanti alirannya akan sedikit lambat, baru nanti bagian-bagian duodenumnya akan bisa kita lihat. Dan diposisikan pada saat diisi kontras sebaiknya pasiennya atau anaknya tidak dalam posisi AP, tapi dimiringkan, karena pada saat terjadi aspirasi lebih mudah tuh untuk dikeluarkan, tidak langsung masuk ke paru-paru nanti. Jadi itu teknik yang harus kita lakukan. Nah, ada kondisi tertentu di mana pada saat stenosis duodenum kita dapati gambaran seperti ini. Ada gambaran bukan yang ini, tapi ini gambaran lusen untuk di sini. Yang ini yang kita kenal sebagai duodenal wave. Ya, sama menyebabkan stenosis juga, tapi karena stenosis duodenumnya karena suatu wave. Ya, ini secara teori jadi obstruksi, sama rekanalisasinya nggak terlalu baik juga. Nah, ini gambaran yang double bubble. Begitu kita lihat gambaran double bubble gini, apa yang harus kita lakukan pertama kali kalau kita jaga di emergency? Tentunya kita bisa sarankan ke klinisnya, kalau klinisnya nanya apa yang pertama kali lakukan, USG dulu aja dok. Kenapa harus USG? Pastikan dulu bahwa dia bukan karena suatu malrotasi dengan medial volvulus. Baru nanti kita manajemen yang lainnya. Ya, kalau kita sudah dapat gambaran Whirlpool sign seperti ini, ya itu sudah merotasi dengan medial volvulus seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini gambarannya. Jadi gambarannya double bubble juga kurang lebih. Jadi bukan hanya milik duodenum atresia atau stenosis duodenum saja, tapi malrotasi dengan medial juga bisa menyebabkan seperti ini. Ini gambaran normal USG-nya, posisinya seperti ini. Ini tadi secara teori sudah dijelaskan, ya, bahwa dia kegagalan sampai ke 270 derajat perputarannya. Sekarang jejunum, yang ini lebih tidak terlalu banyak, mungkin ini ada jejunal atresia atau stenosis, sama juga ini karena proses obstruksi di daerah distal dari jejunumnya, yang mengakibatkan gambarannya jadi triple bubble seperti ini. Gambaran bubble yang pertama milik gaster, bubble yang kedua milik bulbus duodenum, dan ketiga adalah miliknya jejunum. Nah, ini adalah tipe-tipenya, nanti bisa dibaca. Ini pentingnya di lapangan sih, kalau di ujian sih nggak sampai segini ditanyanya. Ini gambaran X-ray kontras dengan karakteristiknya dengan jejunal atresia. Dan kalau dari bawah ya kita akan dapati gambaran ini, mikrokolon gambarannya. Jadi itu yang low intestinal obstruction. Nah, sekarang saya akan tunjukkan gambar seperti ini. Ada 4 gambar. Kalau secara teori tadi yang sudah kita lihat bahwa untuk membedakan antara high dan low intestinal obstruction adalah loop ususnya, loop yang dilatasinya. Kalau kurang atau pas 3 atau kurang dari 3 loop itu adalah high intestinal obstruction. Kalau lebih dari 3 itu adalah low intestinal obstruction.
Dari keempat gambar ini kita sudah dapati lebih dari 3 loop yang dilatasi. Artinya sudah definitely kita sebut sebagai suatu low intestinal obstruction. Nah, tapi kalau ditanya ini kenapa ya penyebabnya? Apakah kita bisa tentukan dengan X-ray ini? Jawabannya sulit. Tapi akan berbeda ceritanya kalau kita sudah lakukan ini. Satu, ini keluar, yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Dari sini harusnya kita sudah bisa mendeteksi ini disebabkan karena apa. Yang pertama sekarang kita lihat, ini sama-sama gambarannya keempat-empatnya diameter kolonnya kecil, hampir secara keseluruhan, maka kita namakan sebagai mikrokolon. Artinya di proksimal dari kolon itu, di proksimal sekum itu penyebabnya obstruksinya. Tapi apa yang menyebabkan, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, ini di gambar pertama ini kontras masuk, tapi kemudian setelah diisi dia tidak bisa reflux masuk ke ilium bagian distal. Ya, ini kemungkinan besar kenapa bisa seperti itu, karena di sini tidak ada kanal yang menghubungkan antara ilium dengan sekum. Ya, ini adalah atresia ilium. Kemudian yang kedua sekarang. Yang kedua, kita lihat ini kontrasnya sama, mikrokolon ngisi sama juga, ternyata tidak bisa masuk ke daerah ilium. Bedanya dengan yang ini, dengan yang pertama, di daerah sini ada gambaran lucent multiple, jadi filling defect multiple, gambaran lucent multiple di daerah proksimal dari sekumnya. Ini yang menyebabkan obstruksinya biasanya. Seringnya diakibatkan satu mekonium, makanya kita kenal sebagai mekonial ileus. Jadi dia mengobstruksi di daerah iliosekalnya. Akibatnya terlihat seolah-olah kayak obstruksi total dari atau dari atresia dari ilium, padahal dia obstruksi total karena suatu mekonial. Yang ketiga sekarang, sama mikrokolon tapi yang gambaran lucent ini, yang filling defect atau lucent ini, kita dapati di hampir semua bagian dari usus dari kolonnya. Ini yang lucent semua, ini juga ada. Ya, ini yang kita kenal sebagai, tapi dia bisa reflux nih masuk ke ilium. Nah, ini kita kenal meconial plaque syndrome. Ya. Nah, yang pertama tadi meconial ileus, yang kedua meconial plaque syndrome. Lalu yang terakhir, sekarang, yang terakhir sama mikrokolon kontrasmisi tiba-tiba masuk ke daerah iliosekal, kemudian langsung melebar dilatasi semuanya daerah iliumnya. Ini apa? Ya, ini adalah total colonic aganglionosis. Jadi ini total semuanya hisprum baru masuk ke iliosekal, dan bedanya ditandai dengan, kalau yang lain masih punya flexura hepatica dan flexura lienalis, flexura hepatica, flexura lienalis, hanya ini yang tidak punya flexura hepatica dan flexura lienalis, dia hanya membentuk gambaran seperti tanda tanya atau question mark sign. Kalau di film Batman, riddle ini tandanya. Ini secara teori, jadi dia tidak bisa reflux ke distal ilium. Kalau yang ileal atresia, kemudian meconial ileus, ini ada gambaran meconial di daerah atau yang filling defectnya di daerah distal ilium. Kemudian kalau meconial plaque syndrome ini ada multiple filling defect di kolon, dan ini adalah cirinya dengan hilangnya hepatic dan splenic flexura atau question mark colon disebutnya. Ya, ini penting take home message-nya atau kesimpulannya dari semua ini adalah tadi kita sudah bahas tentang intestinal obstruction dari salah satu tipenya malrotasi dan middle fulvus dan jenis-jenis fulvus yang lain, dan ini secara generalnya obstruksi pada intestinal, di mana ini secara general kita bagi menjadi dua kelompok besar, ada high dan low intestinal obstruction yang kita dasarkan diagnosisnya berdasarkan jumlah loop yang akan
yang terlihat. Gitu. Jadi kalau 3 atau kurang itu adalah high interstitial obstruction, lebih dari 3 itu adalah low interstitial obstruction. Ya. High interstitial obstruction itu meliputi ileum, gaster, duodenum, maksudnya di proximal ileum, jadi meliputi jejunum, gaster, dan duodenum. Sementara yang low itu dari mulai ileum distal sampai ke rectum. Ditandai dengan multiple small bowel. Demikian. Baik, terima kasih dokter atas materi keduanya. Kita masih punya waktu lebih kurang 25 menit. Selanjutnya kita masuk saja sesi pertanyaan dari para kandidat. Silakan. Izin dokter. Silakan Dokter Alan. Izin dok. Saya Alan dari UGM dok. Izin bertanya dokter, apabila dari pemeriksaan konvensional kita dapatkan adanya gambaran dengan kecurigaan ke arah duodenal atresia, apakah pada pemeriksaan tersebut kita sudah bisa definite, oh ini adalah sebuah duodenal atresia, atau bisa apakah perlu untuk di-refer untuk pemeriksaan yang selanjutnya, misalnya OMD atau pemeriksaan lainnya mungkin dokter. Izin, terima kasih dok. Baik. Kalau dari konvensional kita sudah dapati gambaran kemungkinan besar ini suatu atresia duodenum ya dok ya. Ya. Biasanya sih kalau dari sana tidak ya, kita tidak lakukan pemeriksaan yang lain kecuali kalau memang klinisnya tidak yakin bahwa itu adalah suatu atresia. Misalnya dengan gini, gambarannya double bubble, tidak ada udara di distal, tapi ternyata mekoniumnya keluar pada saat 24 jam pertama itu. Nah, berarti kan dia masih bisa buang air besar misalnya. Nah, berarti kan ada kecurigaan, ada stenosis kemungkinan besar kan. Nah, tapi kenapa gambaran X-ray-nya malah menunjukkan seolah-olah dia ada atresia duodenum. Nah, baru itu lakukan pemeriksaan dengan upper GI series biasanya. Kita lihat betul nggak ada obstruksi atau dia benar-benar atresia, atau itu adalah bukan mekonium mungkin gitu ceritanya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang sudah yakin dari awal bahwa dia atresia duodenum, kan biasanya dia di foto tidak hari pertama kan dok, jarang hari pertama. Biasanya setelah hari kedua atau hari ketiga di mana dia tidak BAB bayinya, neonatusnya. Dan klinisnya baru curiga tuh kenapa ya gitu. Di X-ray ternyata double bubble tanpa ada udara di distalnya. Ya sudah pasti itu kemungkinan besar 99% adalah suatu atresia duodenum. Nah, nanti bedah anaknya langsung mengambil tindakan biasanya. Kecuali kalau tadi misalnya kasusnya berbeda. Itu mungkin dok barangkali. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama dok. Izin bertanya dokter. Silakan. Dokter Ninis, dari mana dokter Ninis? 4 dok. Izin dok, bertanya, kemarin tuh ada jika ada pasien dikirim dari klinisi dengan diagnosis diferensial diagnosis dengan duodenal web di-DD dengan anular pankreas dokter. Kemudian dari klinisinya menanyakan untuk pemeriksaan yang dilakukan untuk pasien ini kira-kira apa, karena kalau dari yang saya baca, mungkin kalau anular pankreas itu kan kelainannya dari organ pankreasnya yang meliputi dari duodenum dokter. Sedangkan kalau misalnya kita duodenal web itu kan adanya hambatannya itu di dalam intralumen dari duodenumnya. Kalau kita sarankan dengan fluoroskopi, apakah salah satu apakah diagnosis itu bisa tersingkirkan dengan pemeriksaan fluoroskopi, atau harus naik dengan langsung kita sarankan untuk pemeriksaan CT scan dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih dokter Ninis. Tentunya kalau pertanyaannya klinisinya ingin menentukan apakah ini anular pankreas atau duodenal web,
kalau kita hanya lakukan pemeriksaan dengan kontras saja tidak sulit untuk kita untuk kita tentukan. Jadi sebaiknya naik ke CT langsung karena di situ kelihatan pankreasnya bagaimana posisinya. Jadi kalau pankreasnya sudah tegak, ya itulah maksudnya itu berarti anular pankreas. Tapi ternyata pada saat CT pankreasnya baik-baik saja, ya berarti penyebabnya bukan dari anular pankreas. Sudah terjawab dua pertanyaan, maksudnya dua pertanyaan dalam satu tindakan sekaligus. Gitu. Daripada kita lakukan sekarang pemeriksaan dengan pemeriksaan kontras, karena kita yakin bahwa web bisa kita lihat sebenarnya pada pemeriksaan kontras, tapi sayangnya mungkin karena kan variasi pasien banyak dan teknik pemeriksaan juga bisa beda-beda, nanti ternyata nggak dapet tuh karena pemeriksaannya nggak jelas misalnya kontrasnya atau gimana, harus tetap naik CT scan. Jadi 2 kali pemeriksaannya, radiasinya mandi radiasi ininya anaknya. Itu mungkin dok. Baik dokter, terima kasih. Silakan ada lagi. Saya bertanya dokter. Reza dari UI dok. Ya silakan dok. Mau tanya agak basic sebenarnya dok. Ini untuk yang tadi mengukur lebar usus dengan interpedical itu sebenarnya bisa dipakai sampai umur berapa ya dok? Kalau mungkin itu dok yang saya tanya. Baik. Terima kasih pertanyaannya Dr. Reza. Dan ini bukan pertanyaan basic, ini pertanyaan prinsipal bagus justru. Jadi sampai usia berapa kita bisa lakukan pemeriksaan seperti ini? Tentunya sampai kita bisa bedakan antara itu large bowel dan small bowel. Nah, kalau sudah kita bisa bedakan small bowel dan large bowel, ya nggak usah pakai itu lagi. Kita sudah ada aturan kan 3, 6, 9. 3 diameter small bowel, 6 large bowel, 9 sekum. Nah, pertanyaannya lagi susulan, pada usia berapa kita bisa bedakan antara small bowel dan large bowel gitu. Untung nanyanya sekarang, kalau pas di Desember nanti saya tanya balik dok. Di usia berapa? Ada yang tahu barangkali? Ada usia berapa tuh? 5 tahun ya dokter? 5 tahun, ya bisa di 4 tahun atau 3 tahun sebenarnya udah kelihatan dengan jelas. Jadi udah usia segitu ya udah. Tapi kalau sekarang usia 2 tahun ternyata udah kelihatan tuh bisa bedain mana large bowel dan mana small bowel, ya sudah. Kita patokan itu hilang. Mungkin Dokter Reza. Baik dokter, terima kasih dok. Sama-sama dok. Ada lagi atau sudah? Izin bertanya dokter. Silakan dokter. Tadi untuk gejala yang HPS dokter, kenapa pada bayi-bayi yang prematur itu gejalanya 2 minggu lebih lambat dokter daripada yang ATR? Terima kasih dokter. Baik. Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Ini terakhir kemarin waktu saya ngasih materi di PPDS Unpad, pertanyaan ini juga ditanyakan. Kenapa kalau prematur lebih telat justru? Ya. Jawaban logisnya adalah begini. Karena bayi-bayi prematur jarang dikasih makan lebih awal dibanding bayi yang cukup bulan. Coba ke NICU, biasanya kan tidak. Di NICU cairan semuanya. Karena itulah maka gejalanya akan muncul belakangan. Itu yang paling logis untuk bisa kita terima sebenarnya. Itu karena kalau dari sisi organ semua sudah terbentuk seperti itu. Kalau dia ada pyloric stenosis, misalnya otot pylorusnya menebal, ya sama menebalnya bisa 4 mm atau lebih. Tapi kenapa dia munculnya belakangan? Ya karena seperti itu logika sederhananya sebenarnya. Saya kalau yang ilmiahnya saya belum tahu pasti bagaimana. Tapi sejauh ini yang kita pahami barengan dengan klinisi yang lain, karena dia baru dikasih makan lebih lambat dibanding dengan bayi yang cukup bulan. Makanya gejalanya baru muncul belakangan. Itu dok. Ya baik dokter. Terima kasih dok.
Ada lagi? Atau sudah memanas mesinnya? Jadi pusing. Nanti siang ada ya? Siang siapa? Nggak ada ya? Atau besok? Besok ya? Besok. Oh besok. Ya berarti ini bisa langsung diistirahatkan isi kepalanya. Baik. Ya nggak kerasa apa nggak kerasa sih sampai di akhir ini, akhir masa pendidikan? Kerasa apa nggak? Kerasa lah ya. Kerasanya di semester awal dan sekarang di semester akhir baru mulai kerasa lagi stresnya. Semester awal stresnya adaptasi dan lihat begitu banyak senior gitu kurang lebih. Kalau sekarang udah jadi super senior, udah pengen cepet beres, deg-degannya mau ujian. Ya ini memang ya takdir yang harus dijalani, tapi ya memang kalau nggak kayak gini nggak akan ada ceritanya. Yang pasti kadang nggak fair ya, kita sudah 3 tahun setengah, kesannya nggak fair, 3 tahun setengah kita jalanin semuanya, ujian hanya cuma 2 hari itu dinilainya. Ya, 2 hari aja udah bikin kadang bisa mencret kan seminggu sebelumnya atau mual-mual gitu. Saya aja dulu waktu ujian nasional, saya bertiga sekelompok itu diisolasi barengan teman-teman yang lain sama dokter Sukma juga, barangkali ini dari Semarang, KPS-nya kan dokter Sukma ya. Itu saya sekelompok. Itu saya sering ketemu, jarang ketemu malah pada satu tempat isolasi karena semuanya pada berdiam diri di kamar. Itu kalau kita mau makan, nyari makan keluar aja jalan, nggak ngobrol tuh kalau saya sama teman sekamar, seangkatan. Itu ditanya, mau makan apa Ri malam ini? Apa aja lah, rasanya sama soalnya semuanya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi waktu itu ya seperti itulah dahsyatnya ujian itu. Tapi ya ini fase yang harus dijalani dan dengan seperti ini nanti ya ada satu kenikmatan kalau sudah beres bahwa ya kita berhak untuk jadi seorang radiolog kurang lebih. Ya apapun itu ujian yang sebenarnya nanti setelah ujian nasional sebenarnya. Kalau ini ujian nasional kan masih bisa dipandu ya. Kalau nggak bisa jawab itu kan ada beberapa tipe penguji kan. Ada yang penguji yang senangnya ngikutin terus sampai terjerembab jauh ke bawah gitu, udah nggak bisa apa-apa, naiknya nggak bisa lagi, udah tahu nilainya kayak gitu aja tapi tampilannya baik. Ada yang keras dari awal sampai kita lupa semua ilmu, begitu kita duduk langsung lupa semuanya. Itu blocking, itu hal yang lumrah terjadi nanti pada saat ujian nasional. Saya nama varikokel saja saya sampai lupa dulu waktu saya diuji sama salah satu penguji, begitu duduk ditunjukin gambaran USG, saya tahu itu USG varikokel, tapi saya lupa lagi namanya apa. Itu sampai akhir mau bel bunyi baru ingat setelah dipancing. Kata pengujinya nama huruf depannya dari V. Oh iya baru ingat varikokel. Baru selesai itu. Cuma jawab satu pertanyaan itu. Untung lulus. Ya. Itu paling, jadi ya setidaknya ini adalah fase yang sebenarnya harusnya kalau dokter sekalian tunggu-tunggu, di mana ini bentar lagi akan seperti yang diniatkan dari awal masuk untuk jadi seorang radiolog. Ya nanti dengan seperti ini adalah bukti, nanti hasil dari perjuangan ini adalah bukti untuk ditunjukkan ke keluarga bahwa ini pengorbanan orang-orang di rumah ini nggak sia-sia gitu. Yang biasanya yang kalau yang istrinya yang sekolah, suaminya harusnya sarapan nggak ditemenin, anak mau sekolah nggak dianterin, kadang kalau yang bapaknya yang sekolah pergi itu pas anak masih tidur, bangun pas pulang anaknya masih udah tidur gitu, jarang ketemu sama anak yang lagi masih main. Ya, tapi nanti bisa ditunjukkan nih pengorbanannya nggak sia-sia. Ini bisa tunjukkan bahwa ini papa atau mama atau ayah atau bunda jadi radiolog kurang lebih. Itulah kurang, dan ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Ini doanya harus sama-sama benar-benar kenceng bahwa mudah-mudahan
ya Allah akan memudahkan semuanya, dilancarkan semuanya, dan kita semua punya niat baik, tidak ada yang tidak ada yang punya niat tidak baik. Kita punya niat baik dengan sekolah ini juga salah satunya adalah niat baik kita. Dan satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, kita adalah tetap saudara, kita adalah tetap barengan. Mau itu asalnya dari mana, kita tetap saudara. Begitu nanti di lapangan, apapun itu, berbeda pandangan sekalipun, tetap kita adalah satu keluarga besar dalam ikatan dokter spesialis radiologi. Dan saya pasti dan saya yakin ini kan hanya tinggal 2 bulan lagi, sebulan lagi nanti kalian adalah sejawat radiolog semuanya. Ya itu. Jadi tetap mudah-mudahan ini enak kebersamaannya. Kalau nanti offline kan, diisolasi dalam satu tempat itu biasanya ada cerita tuh. Saya juga punya ceritaan tentang misalnya teman-teman yang lain tentang Dokter Sukma bagaimana kalau pas ketemu, tapi kan mungkin saya ceritakan sini itu tidak boleh menceritakan orang lain yang sini. Saya hanya ceritakan apa yang saya alami saja. Itu kurang lebih. Tapi itu enak kebersamaannya. Sampai sekarang itu yang saya rasakan bareng juga sama Dokter Sukma dan teman-teman yang lain yang seangkatan ujian. Hafal betul mulai dari sampai ke Bali juga teman-teman masih ada. Itulah kurang lebih ya. Jadi apapun itu kita tetap barengan, kita tetap saling dukung satu sama lain, dan sekarang kita sama-sama berdoa dan minta tolong juga ke orang tua untuk minta berdoakan semuanya bahwa nggak cuma ujiannya lancar, tapi semua pengurusan administrasi dan lain-lainnya juga lancar semuanya. Jadi mudah semuanya. Ya mudah-mudahan Allah takdirkan di akhir tahun ini kita akan bertambah lagi nanti radiolognya lebih banyak lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dokter sekalian. Mudah-mudahan nanti dalam coaching ini, saya baru pertama kali ngasih coaching, maksudnya hari pertama untuk coachingnya. Berikutnya nanti akan ada pakar-pakar lain yang sebenarnya jauh lebih senior dibanding saya dan ilmunya sangat jauh lebih tinggi dibanding saya. Kalau saya hanya masih level junior, di bawahnya junior gitu lah sisi keilmuannya. Jadi nanti ada yang lebih senior lagi dan itu harus ditunggu ilmunya. Apalagi nanti untuk poin-poin seperti halnya nuklir dan lain-lain, siapa tahu nanti di ujian ditanyakan juga mungkin. Meskipun kan ini aturannya tidak boleh memberikan kisi-kisi pada saat pada saat coaching ini. Kita hanya memberikan gambaran, tidak hanya saat ini adalah tidak untuk menambah ilmu baru, tapi untuk menata ulang apa yang sudah kita dapat dari semester 1 sampai semester 8. Isinya sih udah ada. Kalau di komputer namanya di defrag, dibuang bed sektornya tuh. Dibuang bed sektornya, jadi disesuaikan dulu posisinya, jadi nanti lebih mudah untuk di-recall kembali memorinya. Nah, coaching itu fungsinya untuk ini. Jadi untuk memposisikan masing-masing jadi lebih mudah untuk di-recall. Jadi bukan lagi gue baru tahu, enggak lah. Ya itu saya yakin semua dokter sekalian sudah pada tahu ilmunya semuanya, hanya ketimpa. Biasanya kalau map kan ketimpa banyak, apalagi warnanya sama, sulit tuh. Kalau sudah dibongkar-bongkar harus dibantuin dulu nanti. Nah ini caranya dengan seperti ini. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga lancar di coachingnya dan nanti sampai ketemu di ujian nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Dokter. Terima kasih dokter.